Baiklah, kembali lagi di perkuliahan pengantar matematika modern. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu terkait kalimat terbuka dan pernyataan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu pernyataan majemuk dan operasi pernyataan. Nah, pernyataan majemuk itu apa? Pernyataan majemuk adalah pernyataan yang dibentuk dari beberapa. Jadi pahami ada beberapa pernyataan tunggal yang dirangkai dengan kata hubung seperti dan, atau, jika, maka, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi nanti kita akan banyak sekali ketemu dengan yang namanya kata hubung. Nah, yang paling mendasar adalah tadi dan, atau, jika, maka. Nah, pernyataan tadi nanti akan dilambangkan dengan huruf biasanya ya. Ada huruf P, Q, R, dan seterusnya. Jadi untuk mempermudah penulisannya, jadi nanti satu pernyataan misalnya dilambangkan dengan huruf P. Gitu. Nah, pernyataan tersebut nantinya dapat bernilai benar atau bernilai salah, tapi tidak akan bernilai kedua-duanya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, nilai kebenaran dari pernyataan majemuk itu ditentukan dari yang pertama, nilai kebenaran dari masing-masing komponennya. Yang kedua adalah berkaitan dengan kata hubung logika yang digunakan. Jadi nilai kebenaran itu berpengaruh dan kata hubungnya tadi yang dan, atau, jika, maka, jika dan hanya jika dan seterusnya itu yang akan mempengaruhi nilai kebenaran dari pernyataan majemuk tersebut. Oke, yang pertama aturan-aturan dari operasi pernyataan adalah negasi atau ingkaran. Jadi kalau negasi itu apa? Negasi adalah pernyataan yang menyangkal. Jadi menyangkal dari pernyataan yang diberikan. Contohnya aja, contohnya besok hujan, maka negasinya adalah besok tidak hujan. Jadi menyangkal pernyataan bahwa besok hujan. Notasinya kalau negasi biasanya diberikan dengan lambang seperti itu ya. Jadi, sorry. Jadi negasi itu dia tadi lambangnya adalah seperti ini. Nah, negasi P artinya bukan P atau tidak benar bahwa P. Contoh, misalkan kita punya P merokok itu tidak sehat, maka negasi P-nya adalah merokok itu sehat gitu ya. Sebaliknya, misalnya P-nya adalah merokok itu sehat, maka negasinya adalah merokok itu tidak sehat. Nah, kedua, misalnya contohnya adalah pohon kelapa itu tinggi, maka negasinya adalah pohon kelapa itu tidak tinggi atau rendah. Jadi negasi lawannya. Kemudian kalau dalam kalimat matematika, misalkan P-nya itu mendefinisikan 3 kurang 2 sama dengan 1, maka negasi P adalah nanti 3 kurang 2 itu tidak sama dengan 1. Jadi selalu menyangkal pernyataan sebelumnya. Nah, tabel kebenarannya, jadi setiap operasinya tadi negasi itu punya tabel kebenaran. Jadi kalau misalkan kalimat pernyataannya itu kita notasikan dengan P, maka jika P-nya benar, maka negasinya pasti salah. Kalau P-nya salah, maka negasinya akan benar. Gitu ya. Ini untuk negasi. Kemudian untuk konjungsinya, jadi kalau konjungsi apa bedanya dengan negasi? Konjungsi itu adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubungnya adalah dan. Jadi kalau tadi pernyataan yang menyangkal pernyataan yang diberikan, nah kalau konjungsi itu adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubungnya dan. Jadi ada dua pernyataan misalkan dihubungkan dengan dan. Nah, notasinya seperti ini biasanya ya. Nah, contohnya apa? Contohnya saya akan pergi ke tempat kursus hari Senin, itu P-nya. Kemudian Q-nya adalah saya akan pergi ke tempat kursus hari Rabu. Maka nantinya P dan Q-nya adalah saya akan pergi ke tempat kursus hari Senin dan Rabu. Gitu ya, karena kita menggabungkan dan dihubungkan dengan kata hubung dan. Dan contoh yang lain banyak ya. Hari ini panas, misalnya. Hari ini cerah. Maka kalimat majemuknya adalah hari ini panas dan cerah. Gitu ya. Nah, misalkan
Selanjutnya untuk tabel kebenarannya ya. Nanti kita akan ada beberapa latihan soal. Tabel kebenaran. Jadi sama seperti negasi, maka ini juga punya tabel kebenaran. Tabel kebenarannya adalah artinya kita punya dua pernyataan, kemudian ada P dan Q. Nah, ini kalau P-nya benar, Q-nya benar, kita buat kemungkinannya. Maka benar dan benar hasilnya adalah benar. Kalau P-nya benar, Q-nya salah, maka hasilnya adalah salah. Kalau salah dan benar, maka hasilnya salah. Salah dan salah, hasilnya juga akan salah, gitu ya. Nah, perhatikan di tabel kebenaran ini, berarti P dan Q itu bernilai benar jika setiap pernyataan tunggalnya bernilai benar. Jadi harus benar semuanya, maka benar. Tapi kalau satu aja salah, mau di depan atau di belakang, atau bahkan kedua-duanya salah, maka hasilnya tetap akan salah. Gitu ya. Nah, itu untuk konjungsi. Konjungsi itu dan. Nanti berikutnya ada yang namanya disjungsi. Oke, terlalu tebal ya. Disjungsi. Disjungsi itu apa? Disjungsi itu pernyataan majemuk dengan kata penghubungnya adalah atau. Dengan kata penghubungnya adalah atau. Nah, notasinya berarti lawan dari si konjungsi tadi. Notasinya adalah lawan dari konjungsi. Nah, kalau konjungsi tadi lawannya notasinya seperti ini, maka disjungsi adalah kebalikannya. Contohnya, contoh dari disjungsi, misalkan di sini saya akan pergi, misalkan ada dua pernyataan. Pernyataan pertama itu saya akan pergi hari Senin. Kemudian yang Q-nya adalah saya akan pergi hari Rabu misalnya. Maka P atau Q ya adalah saya akan pergi hari Senin atau hari Rabu. Saya akan pergi hari Senin atau Rabu. Jadi digabungkan seperti itu dengan kata hubungnya adalah atau. Nah, kemudian kita akan lihat tabel kebenarannya ya. Tabel kebenaran. Jadi masing-masing nanti akan punya tabel kebenaran. Ini ada P, ini Q, ini adalah P atau Q ya. Nah, kalau P-nya bernilai benar, kita anggap kita hanya punya dua pernyataan ya. Nanti pernyataannya bisa lebih dari dua. Benar atau benar itu nilainya adalah benar. Benar atau salah nilainya benar. Salah atau benar nilainya benar. Salah atau salah nilainya salah, ya. Nah, jadi kalau berbanding terbalik dengan si konjungsi tadi, kalau konjungsi satu aja salah nilainya salah. Tapi kalau disjungsi, kalau atau itu satu aja salah nggak masalah. Yang penting ada yang benarnya, maka nilainya akan benar. Kecuali kedua-duanya atau semua pernyataannya bernilai salah, maka nanti dia akan hasilnya nilainya salah. Gitu ya. Jadi kalau pernyataan atau itu bisa benar kedua-duanya, bisa salah satu benar. Ya mau pernyataan yang satunya atau pernyataan yang satunya lagi ya, tapi kalau ke semua pernyataannya salah, maka nilainya akan bernilai salah.
gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita lihat implikasi. Implikasi. Implikasi itu adalah jika maka biasanya ya. Nah, implikasi itu apa? Implikasi adalah pernyataan majemuk yang disusun dari dua pernyataan P dan Q misalnya ya. Dalam bentuk sepertinya dia terlalu tebal sebentar. Oke. P dan Q dalam bentuk jika P maka Q. Nah, notasinya seperti apa? Notasinya adalah pakai panah ke kanan. P maka Q. Nah, perhatikan ada dua pernyataan P dan Q di sini. Nah, ada peran, masing-masing punya peran tersendiri. Kalau P itu namanya pernyataan sebelum tanda implikasi, itu namanya antecedent. Antecedent. Sedangkan setelah tanda implikasi, itu nanti pernyataannya namanya konsekuen. Atau biasanya nanti kalian akan ketemu pernyataan sebab akibat. Itu ya, mana yang sebab, mana yang menjadi akibat. Mana yang syarat cukup, mana yang syarat perlu nanti biasanya. Nah, contohnya. Contoh adalah, misalkan kita punya P-nya adalah sekarang hujan lebat. Kemudian Q-nya adalah saya pergi memakai payung. Nah, kalau kita bentuk kalimatnya menjadi kalimat implikasi, ini, maka nanti akan menjadi jika. Jangan lupa jika makanya. Jika sekarang hujan lebat, maka saya akan pergi memakai payung. Nah, gitu ya. Jadi, jika sekarang hujan lebat, maka saya akan pergi memakai payung. Berlaku nggak sebaliknya? Boleh nggak kalau kita balik aja, Bu? Boleh nggak Q maka P? Nah, jika berarti kalau Q maka P, jika saya pergi memakai payung, maka sekarang hujan lebat. Tapi berlaku nggak sebenarnya? Belum tentu ya jawabannya. Kenapa belum tentu? Karena ya bisa aja kita pakai payung, nggak mesti nunggu hujan lebat. Hujan gerimis juga bisa kan pakai payung sebenarnya. Kalau konteks lagi ke contohnya. Nah, jadi kalau P maka Q itu belum tentu berlaku sebaliknya ya. Nanti kalau dia berlaku sebaliknya namanya diimplikasi. Jadi belum tentu berlaku. Aduh, ini terlalu tebal. Berlaku sebaliknya. Nah, tabel kebenarannya sekarang sama seperti sama seperti operasi sebelumnya. Ada namanya tabel kebenaran. Tabel kebenaran berarti kita punya dua pernyataan P, Q. Kemudian ini jika P maka Q. Ini benar, 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 salah, salah, benar, salah, salah. Jika benar maka hasilnya adalah benar. Jika benar maka salah, hasilnya adalah salah. Jika salah maka benar, hasilnya benar. Jika salah maka salah, maka hasilnya adalah benar.
gitu ya. Jadi perhatikan perbedaannya. Sebentar, kemudian, nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi kita ambil contoh tadi ya. Kalau benar maka hasilnya benar ya. Jadi jika sekarang hujan lebat, maka saya akan pergi memakai payung. Benar. Nah, yang kedua, benar maka salah, maka hasilnya salah. Kenapa? Misalnya, jika sekarang hujan lebat, maka saya tidak akan pergi memakai payung. Nah, jadi pernyataannya bernilai salah. Tapi sebaliknya, jika sekarang tidak hujan lebat, salah, maka saya akan pergi memakai payung. Nggak apa-apa, boleh-boleh aja kan? Karena alasan memakai payung nggak hanya kalau hujan lebat aja gitu. Kemudian, jika sekarang tidak hujan lebat, maka saya tidak akan pergi memakai payung. Benar ya? Konteksnya. Nah, jadi beda dengan yang lainnya sebelumnya, konjungsi dan disjungsi. Kalau implikasi berarti dia ketika pernyataannya benar, antecedennya benar tapi konsekuensinya salah, maka nilainya adalah salah. Selainnya bernilai semuanya benar. Gitu ya. Nah, untuk implikasi ini dia banyak sekali ininya ya, sebutannya. Jadi nggak hanya jika P maka Q. Gitu. Tapi bisa juga sebutannya dengan ini ya, P maka Q itu bisa disebut dengan yang pertama jika P maka Q tadi. Jika P maka Q. Atau Q jika P. Boleh sebaliknya ya. Tapi tetap posisinya jika P maka Q sama aja sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah P hanya jika Q. Nah, jadi jangan terjebak kalau misalnya jika maka itu hanya jika P maka Q aja. Jadi P hanya jika Q. Kemudian sebutan yang ketiga adalah P adalah, nah yang tadi di awal saya katakan, P adalah syarat cukup untuk Q. Tuh. Sebab, kenapa? Karena kalau P benar, P terjadi, P benar, maka Q juga akan terjadi. Jadi P itu adalah syarat cukup untuk Q. Sedangkan Q adalah syarat perlu untuk si P. Jadi terjadinya Q itu mutlak diperlukan untuk terjadinya P. Sebab kalau nggak ada Q, maka juga tidak ada P. Ya, nah ini adalah sebutan-sebutannya. Jadi jangan sampai terkecoh gitu, jangan sampai terkecoh dengan pernyataannya kalau dibolak-balik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah diimplikasi. Diimplikasi yang tadi saya katakan bisa berlaku sebaliknya ya. Kalau jika maka itu belum tentu berlaku sebaliknya. Tapi kalau diimplikasi itu adalah implikasi dua arah. Jadi bacanya gimana? Bacanya P jika dan hanya jika Q. P jika dan hanya jika Q. Notasinya seperti apa? Kalau tadi panahnya cuma ke kanan, maka ini juga kanan kiri. Jadi P jika dan hanya jika Q. Nah, nilai kebenarannya atau tabel kebenarannya adalah ini, maka tabel kebenarannya adalah ini B, balik ya B, S, B, S.
maka ini benar, ini salah, ini benar. Artinya apa? Dia akan dinyatakan benar kalau dua-dua pernyataan tersebut adalah benar. Dan adalah sama gitu ya. Kalau benar sama benar, maka hasilnya benar. Tapi kalau ada salah satu yang berbeda, benar salah benar, maka hasilnya salah. Salah tetap benar hasilnya karena pernyataannya sama. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Nah, jadi ada beberapa kata hubung yang sudah kita pelajari, ada konjungsi, ada disjungsi, ada implikasi, dan ada diimplikasi. Gitu ya. Nah, berikutnya nanti kita akan coba beberapa latihan soal supaya supaya bisa memahami apa yang disampaikan tadi. Mungkin terakhir adalah sedikit saja tentang ekivalensi ya. Ekivalen. Oke, sebentar. Ekivalensi dua pernyataan. Nah, dua pernyataan itu dikatakan ekivalen jika dan hanya jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi kalau kedua-dua pernyataan itu dikatakan ekivalen kalau memiliki nilai kebenaran yang sama untuk semua sub nilai kebenaran masing-masing komponennya. Gitu ya. Nah, kalau ekivalen lambangnya apa? Lambangnya sama dengannya ada 3. Nah, ada 3 garis gitu ya, bukan P sama dengan Q, ini bukan. Tapi ada 3 garis. P ekivalen Q. Seperti itu notasinya. Misalkan kita punya contoh tentukan apakah negasi dari negasi P itu ekivalen dengan P. Caranya gimana? Caranya tadi kita lihat, ekivalensi itu dua pernyataan dikatakan ekivalen kalau memiliki nilai kebenaran yang sama. Maka kita harus buat tabel kebenaran. Ini tabel kebenaran P, tabel kebenaran P ini, kemudian negasi P, kemudian kita yang mau dibuktikan apa? Negasi P dengan P. Maka negasi dari negasi P. Kalau benar, kalau salah gitu ya. Kalau P-nya benar, negasi P-nya salah. Kalau salah, maka negasi P-nya benar, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya negasi dari negasi P, maka yang kita pandang pernyataan ini, gitu ya. Nah, negasi dari pernyataan negasi P, negasi dari salah adalah benar, negasi dari benar adalah salah. Nah, pertanyaannya adalah, kita lihat pertanyaannya, apakah negasi dari negasi P itu ekivalen dengan P? Nah, maka yang kita pandang pernyataan ini dan nilai kebenaran yang ini dan yang ini. Nah, karena nilai kebenarannya sama, benar salahnya sama, maka kedua pernyataan tersebut adalah ekivalen. Jadi, P itu ekivalen dengan negasi P. Seperti itu. Ya, itu contoh untuk ekivalensi. Dan nanti kita akan bahas lebih banyak lagi contoh dari yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Silakan dibaca-baca lagi dan dipahami dengan benar. Terima kasih.